Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, KPM kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kalau kami berdiri berada Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa serta doa dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu tentang pengertian dan tujuan teks pidato? Saya, Bu. Baik, Afif. Jadi, teks pidato adalah penampilan di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, ide atau pikiran dan bertujuan untuk memengaruhi audiens. Ya, bagus sekali, Afif. Yang kedua itu ada tujuan teks pidato, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Yang pertama itu memberikan informasi kepada pendengar, yang kedua menyampaikan atau menanggapi terhadap suatu pendapat, yang ketiga mengajak pendengar menanggapi suatu pendapat, dan yang keempat menghibur pendengar dengan acara tertentu, dan yang kelima menyampaikan pendapat atau gagasan secara jelas dan santun. Sebelum kita memulai pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks pidato dan ciri kebahasaan teks pidato. Ada yang tahu apa itu struktur teks pidato? Jadi, struktur teks pidato adalah susunan bagian pidato yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup agar pidato tersampaikan secara lengkap dan jelas, Bu. Ya, struktur teks pidato itu susunan bagian-bagian pidato yang terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup agar pidato yang tersampaikan secara lengkap dan jelas. Adapun pembukaan adalah bagian awal pidato yang berfungsi menarik perhatian pendengar serta menciptakan suasana yang sopan dan komunikatif. Pembukaan itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada salam pembuka. Contoh salam pembukanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kedua itu ada ucapan syukur. Contohnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Yang ketiga itu ada sapaan kepada hadirin. Contohnya itu yang terhormat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya banggakan. Yang keempat itu ada pengantar topik. Contohnya ini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sampai sini bisa dipahami? Adapun bagian isi merupakan bagian terpenting karena membuat gagasan utama yang ingin disampaikan si pembicara. Isi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama menyampaikan gagasan utama. Gagasan utama ini menjadi kunci pembahasan. Contohnya lingkungan yang bersih adalah cerminan bagi masyarakat yang sehat. Yang kedua itu ada penjelas topik atau contoh. Contohnya itu lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber daya penyakit seperti demam berdarah dan diare. Yang ketiga itu ada ajakan atau penegasan pendapat. Contohnya itu oleh karena itu marilah kita membuang sampah pada tempatnya. Sampai sini bisa dipahami? Yang ketiga itu ada penutup. Penutup adalah bagian akhir pidato yang berfungsi memberikan kesan akhir yang kuat kepada si pendengar. Penutup itu terdiri menjadi 4. Yang pertama itu kesimpulan isi pidato.
menjadi nyaman dan sehat. Oleh karena itu, marilah kita membuang sampah pada tempat dan menjaga kebersihan keras setiap hari. Bagian penutupnya itu ada demikian pidato yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kita masuk ke judul kebahasan teks pidato. Ada yang tahu apa itu kebahasan teks pidato? Jadi ciri kebahasan teks pidato adalah karakteristik bahasa yang digunakan dalam pidato agar pesan dapat dipahami, diterima, dan mempengaruhi pendengar. Seperti itu. Apa siapa temannya? Teks pidato ini terdiri atas 5. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang santun dan persuasif. Bahasa yang santun berarti bahasa yang sopan, seperti menghargai pendengar, menghormati pendengar, dan sesuai situasi formal. Bahasa persuasif ini bahasa yang menunjukkan membujuk, mempengaruhi pendengar. Yang kedua itu ada tindakan. Tindakan ini dilakukan untuk menunjukkan aktivitas nyata atau perbuatan seperti menjaga, melestarikan, membuang. Yang ketiga itu menggunakan kata ajakan. Kata ajakan ini digunakan untuk mengundang pendengar melakukan suatu tindakan secara bersama-sama, seperti marilah, ayo, misalnya. Yang keempat itu menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah singkat, padat dan jelas, dan tidak berbelit-belit. Ciri kalimat efektif ini langsung ke inti pembahasan. Yang terakhir itu menggunakan kata umum untuk memperjelas semua antara gagasan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Terus dipahami, itu akan memberikan tugas. Itu akan memberikan tugas untuk mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasan. Sudah permintaan saya kelompok 1, seperti saya kelompok 2. Baik, pada suatu pekerjaannya mempunyai sini. Baik, silakan. Baik, ada yang sudah? Habib, oh tidur, silakan keluar dulu menunjukkan. Ya, maaf Bu. Karena kelihatan mengantuk ya. Ya, Silakan keluar. ya. Sebentar. Ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif, saya dari perwakilan dari kelompok kedua, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana hasil diskusi kami di sini mengenai tentang struktur teks pidato. Nah, di sini yang berisi yang pertama itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Di mana di sini itu pembukaan, terus yang kedua, oleh karena itu marilah kita menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman dan mengurangi penggunaan plastik. Kita harus peduli terhadap lingkungan agar alam tetap lestari. Di sini ini ada isi, dan yang ketiga, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketiga ini adalah penutup. Terus jadi yang pertama ini kata sapaan yang digunakan dalam teks pidato yang berisi tentang Bapak Ibu Guru, teman-teman hadirin yang berbahagia. Yang kedua, kalimat ajakan persuasif dalam teks pidato ada kata marilah. Yang ketiga, kata ganti yang ditemukan dalam teks pidato diisi menggunakan kata ganti orang pertama yaitu saya. Yang keempat, kata tindakan verbal dalam teks pidato yang berisi tentang menjaga, membuat, merawat, mengurangi, melestarikan dan menerapkan. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk semuanya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, perwakilan dari kelompok. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada salam terbuka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Nah, di sini itu yaitu pembuka. Dan yang kedua itu ada oleh karena itu marilah kita menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman dan mengurangi penggunaan plastik. Ini adalah isi dari teks pidato saya. Nah, yang ketiga ada sebagai pelajar saya mengajak kita semua untuk menjaga kebersihan sekolah, yaitu penutup. Adapun kaidah pembahasan teks pidato yang pertama itu kata sapaan yang digunakan dalam teks pidato yaitu Bapak Ibu teman-teman hadirin yang berbahagia. Nah, yang kedua itu kalimat ajakan persuasif dalam teks pidato yaitu ada kata marilah. Nah, yang ketiga itu kata ganti orang yang ditemukan dalam teks pidato. Di sini menggunakan kata ganti orang pertama yaitu saya. Nah, terakhir ada kata kerja tindakan verbal dalam teks pidato menjaga, membuang, merawat dan mengurangi kelestarian menerapkan. Baik, itulah yang bisa saya presentasikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang berkenan. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian, tujuan, struktur dan ciri pembahasan. Ada yang bisa sebutkan dari teks pidato? Jadi kesimpulan saya tentang teks pidato adalah penampilan di depan umum yang menceritakan tentang suatu ide, gagasan dan bertujuan untuk
memengaruhi audiens. Dan kita sedang mempelajari tentang bagian-bagian struktur dan kita sudah mengidentifikasi teks pidato. Oke, saya. Terima kasih Abi. Ya, Bu. Baik, pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar menulis teks pidato. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa tadi itu ada teguran? Iya. Mana? Abi, kok tidur? Oh, bisa ya?